Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihatin dengan NIM K7223107 kelas 1C dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen. Di sini saya akan menyajikan video pembelajaran dengan topik materi pandangan Islam terhadap sila keempat Pancasila. Oke, langsung aja yuk kita lihat bagaimana Bu Solih menyajikan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo anak-anak, apa kabar semua? Sebelum kita ke materi, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, kita nyanyi dulu yuk. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua, angkat tanganmu, lalu kita berdoa. Angkat kananmu, angkat kirimu, kita satukan lalu berdoa, lalu berdoa, lalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak udah siap pembelajaran hari ini belum? Harus siap ya. Oh ya, sekarang kita akan membahas mengenai pandangan Islam terhadap sila keempat Pancasila. Ngomongin sila keempat nih, gimana sih bunyi sila keempat? Ya, betul sekali. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini membahas tentang musyawarah untuk memperoleh kesepakatan atau mufakat. Jadi, kalau ada suatu permasalahan, itu kita harus diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan. Pasti anak-anak bertanya nih, musyawarah apa sih, Bu? Nah, Ibu jelasin ya. Jadi, musyawarah merupakan jalan yang terbaik untuk mencari solusi di mana masing-masing pihak berdiri sama tinggi tanpa ada perbedaan. Entah itu perbedaan jabatan, posisi, gender, atau bahkan usia. Semuanya memiliki hak yang sama tinggi dan sama besar. Hasil dari musyawarah itu berupa kesepakatan bersama yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Lalu, apa sih pandangan Islam terhadap sila keempat Pancasila? Sini, Ibu jelasin ya. Jadi, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk bermusyawarah dalam memecahkan masalah. Hal ini sudah tercermin dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan khalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekelilingmu.
Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian, apabila kamu sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertawakal. Jadi anak-anak, dalam surah Al-Imran ayat 159 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersikap lemah lembut, untuk bermusyawarah dalam segala urusan, dan apabila kita sudah membulatkan tekad, maka kita harus bertawakal kepada Allah akan hasilnya. Perintah untuk kita bermusyawarah ternyata gak cuma ada dalam surah Al-Imran loh. Ternyata ada hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk bermusyawarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ma ra'aitu ahadan a'syara masyuratan li ashabihi mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Artinya, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, anak-anak, ternyata Rasulullah itu gemar sekali bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, sehingga dari musyawarah itu tercipta keputusan yang bijaksana. Ada berbagai contoh dalam penerapan musyawarah anak-anak, seperti musyawarah dalam penetapan ketua kelas, musyawarah dalam membentuk jadwal piket, lalu musyawarah dalam mengerjakan tugas kelompok. Tapi nggak musyawarah buat ngerjain ulangan ya, itu tidak boleh. Ternyata musyawarah memiliki banyak manfaat loh anak-anak. Apa aja sih manfaatnya, Bu? Yang pertama, kita mempunyai kesempatan untuk mengenal karakter orang lain, sekaligus menjalin ukhuwah atau persaudaraan. Yang kedua, memperoleh keputusan yang bulat dan bijaksana. Yang ketiga, mengetahui cara bagaimana menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, bisa menambah wawasan kita. Nah, anak-anak, kita sudah bahas apa aja sih tadi? Pancasila sebagai ideologi negara ternyata tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam sangat relevan, fleksibel, dan terbuka dalam segala bidang kehidupan. Dalam sila keempat Pancasila ini menekankan kehidupan yang dilandasi oleh musyawarah. Ini selaras dengan surah-surah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Salah satunya surah Al-Imran ayat 159. Contoh dari musyawarah itu sendiri seperti musyawarah dalam pemilihan ketua kelas, musyawarah dalam pembuatan jadwal piket, dan musyawarah dalam menyelesaikan tugas kelompok. Nah, sampai sini apakah anak-anak sudah paham mengenai pandangan Islam dalam sila keempat Pancasila? Alhamdulillah kalau sudah paham. Ucap syukur yuk. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kalau anak-anak ada pertanyaan, langsung aja di kolom komentar ya. Ibu siap menjawab dengan sepenuh hati. Sekian dari Ibu, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ada tugas kelompok pendidikan Pancasila. Ibu harus bermusyawarah anak-anak. Doain Ibu ya. Dadah.